Kita tes untuk kekuatannya ya lur. Bisa dilihat kuat sekali, bisa untuk naik 2 orang bahkan lebih kayaknya. 2 orang dengan berat 45 sama-sama, jadi sekitar 90 kilo. Itu belum ada kayak hoyak-hayik, jadi masih kuat sekali. Dan juga bisa digunakan untuk tangga ataupun dinaiki dengan orang yang beratnya 45 kilo. Ini masih sangat kuat lur. Dan juga dilihat minimalis, cara pembuatannya mudah dan murah. Berhubung tempat amplas sangat berantakan dan juga saya punya bekas toko dulu di rumah orang tua saya, buat dulur-dulur yang sudah pernah ke PPJ Project sekarang sudah pindah ke sampingnya ya lur. Dan banyak besi holo galvanis ataupun baja ringan yang tersisa dan mau saya manfaatkan untuk pembuatan rak buat amplas yang wajib dan harus kuat, karena amplas per ukuran bisa beratnya 10 kilo bahkan lebih. Apalagi ada beberapa tipe amplas dari kasar, sedang sampai halus, jadi kira-kira butuh kekuatan yang 100 kilo. Berhubung menggunakan bahan seadanya ya, jadi agak sedikit repot, tapi saya akan usahakan menjelaskan sedetail mungkin. Dan saya juga memakai sisa keramik yang ada di rumah saya, yang namanya barang bekas atau limbah ya, pasti banyak cacat, jadi harus mengukur dengan diukur semua dulu. Kalau saya baru saya pilihin ini untuk ukuran berapa agar tidak membuang sisanya banyak-banyak. Oke, langsung fokus aja ke pembuatan raknya ya lur. Kalau dulur-dulur pakai besi baru lebih mudah untuk pengerjaannya, dan saya akan detailkan semua dari ukuran-ukuran dan cara pengerjaannya. Oke, di sini saya sudah menentukan ukuran raknya dan saya mulai proses pemotongan. Untuk yang saya butuhkan yaitu 4 dengan 4 lonjor besi holo ukuran 120 cm dan 6 besi holo ukuran 48 cm. Dan untuk yang paling bawah 4 biji ini ukurannya 40 cm pas, jadi tiangnya 120, untuk raknya 48 dan 40. Oke, lanjut proses pencowakan ya lur. Sebenarnya mau yang saya cowok itu di tiangnya atau penyangganya. Berhubung ada kayu nanti malah ribet ngeluarin kayunya, nggak bisa, jadi yang saya cowok itu untuk yang di raknya. Ukurannya pencowakannya sama dengan satu holo ini, jadi 4 cm lah. Untuk holo yang saya pakai ini holo rata-rata ukuran 4x4 dan 2x4. Kalau dulur-dulur full pakai 4x4 juga boleh. Untuk yang kita cowok itu depan dan belakang aja, untuk nanti dijepitkan di tiangnya. Untuk pemotongannya kira-kira seperti ini lur. Bisa dimulai dari samping atau tengah dulu, terserah. Yang penting usahakan rapi dan jangan lupa untuk dibersihkan sisa-sisanya ya lur, karena takutnya nanti kena tangan. Jadi, dan juga kalau teman-teman pakai bahan baru, usahakan pakai besi holo galvanis, itu lebih kuat dari besi holo baja ringan ya. Sebenarnya kalau buat yang paham atau yang tahu apa sih beda nih besi holo galvanis dan baja ringan, kalau menurut saya sih sama-sama saja, karena sama-sama tidak bisa karat. Tanpa dicat ini tidak karat lur, dan sama-sama ringan, tidak ada yang terlalu berat kecuali ketebalannya ya lur, karena tengahnya pasti bolong. Dan untuk holo baja ringan pasti lebih tipis alias lebih enteng lagi, jadi untuk kekuatannya lebih bagus kalau pakai holo galvanis seperti ini. Untuk cowakannya kira-kira seperti ini lur. Lakukan ke 6 rak, saya menggunakan 3 shaft, jadi ya butuh 6 rak ini. Dan sebenarnya mau 4 tapi bahannya tidak cukup, jadi ya kita gunakan seadanya. Lakukan di kedua sisi untuk ke 6 biji ya lur, seperti ini jadinya. Dan harus sama, jangan sampai beda atas bawahnya. Ukurannya sama dengan satu holo, jadi untuk hasilnya kira-kira seperti ini lur.
untuk keenamnya saya cowok semua seperti ini, atau untuk shaft raknya. Jangan lupa untuk diusahakan rapi ya lur, maaf kurang rapi karena saya juga baru belajar. Dan untuk tiangnya, keempatnya untuk atas, bagian atas ini, jadi saya cowok seperti ini, cuman satu bagian. Oh, jadi yang tadi maaf, sorry, yang 6 tidak jadi cuma 4, dan yang 2 tidak usah dicowok, yang dicowok tiangnya ya lur. Dan yang dicowok bagian atasnya aja, keempatnya lur. Lanjut untuk kita begarkan menggunakan tang, pakai tangan tapi pakai sarung tangan juga bisa ya lur, karena nggak terlalu tebal. Ini mungkin yang murah, dulu beli per lonjor itu harganya 70, untuk ketebalannya lupa, tapi saya masih ingat untuk harganya 70, panjangnya 6 meter, dan untuk harga sekarang sudah sampai 100.000 lur. Makanya pakai barang seadanya, alias memanfaatkan barang yang ada, entah limbah atau barang sisa, kita gunakan semaksimal mungkin. Lanjut untuk perakitan, tinggal dimasukkan aja lur setelah dibegarkan atau dilebarkan tadi. Untuk bagian atas dulu ya. Di sini saya tidak menggunakan rumus-rumus siku ataupun rumus-rumus tukang yang detail, karena saya bukan tukang las atau tukang yang mengerti paham betul tentang seperti itu, tapi saya ya cuma belajar, tapi kita coba dengan hasil semaksimal mungkin. Setelah itu kita kunci menggunakan baut drilling ataupun baut roofing menggunakan bor. Lanjut untuk pemasangan raknya, shaft raknya, jangan lupa untuk dilebarkan dulu biar gampang untuk memasukkannya. Untuk pemasangannya seperti ini, saya kasih jarak 40 cm per shaft atau per raknya. Dan baut yang saya pakai ukuran 8x13 lur untuk baut roofingnya. Kenapa pakai ini? Kalau hasilnya nanti jadinya detail lur, dan pasti insya Allah hasilnya itu rapi. Beda kalau pakai ukuran yang besar. Dan untuk mata bornya menggunakan ukuran 1/4. Kalau pakai ukuran lebih besar juga nggak apa-apa, tapi nanti hasilnya kurang, kayak tidak bisa sebagus menggunakan ukuran ini, nanti kurang trap gitu lur. Jadi ini baut roofing paling kecil, dan untuk kerapiannya paling cocok memakai ini, karena kemarin untuk pembuatan partisi dinding kaca juga menggunakan hulu galvanis ini atau baja ringan. Tukang yang menggarap di rumah saya juga menggunakan baut ini, jadi saya dapat saran dari tukang, lalu pasang ke semua dan baliknya ya lur, karena untuk kekuatan lebih baik di roofing atau di drilling depan belakang semua. Terserah menggunakan berapa baut per pojokan, tapi saya menggunakan 3 bautan biar lebih kuat. Untuk hasilnya sementara kira-kira seperti ini lur, dan rata-rata saya menggunakan 3 baut roofing biar lebih kuat. Oke, sudah jadi kedua tiangnya atau pondasinya. Lanjut untuk perakitan totalnya. Di sini menggunakan baut drilling ukuran 4 cm dan mata bornya ukuran 8 mili. Ini biasanya yang dipakai atap untuk matanya, dan untuk ukuran 4 cm ini terserah, bisa lebih panjang sampai 6 cm atau 8 cm kalau pakai ukuran besi 4x4 semua. Berhubung adanya 2x4, jadi saya pakai 4 cm aja sudah kuat. Dan saya menggunakan 2 baut drilling untuk setiap sisinya. Dan hasilnya sementara seperti ini lur, tinggal dirakit yang satu sisinya. Dan maaf untuk beberapa nggak saya jelaskan detail karena terlalu panjang nantinya, jadi saya kasih poin-poinnya aja. Di sini saya juga menggunakan cat untuk finishingnya, menggunakan cat sisa juga lur. Ini pembangunan rumah sudah 1 tahun lebih, catnya masih sisa buat atap dulu, untuk atap viral. Kalau dulur mengikuti BPJ Project pasti tahu, karena ini cat lama jadi harus disaring lur, karena pasti banyak yang sudah ngetel. Jadi sedikit tips atau trik, kalau punya cat lama ataupun cat baru lebih bagus disaring menggunakan kain ataupun saringan yang lembut sekali. Untuk seperti ini lur, kalau cat yang lama nggak dipakai
pasti dalamnya ada yang seperti ini, nanti mengganggu pekerjaan dan jadi hasilnya jelek. Untuk pengecatan saya menggunakan kompresor mini, biasanya yang saya pakai di tutor-tutor sebelumnya, dan juga spray gunnya juga sudah pernah saya review. Spray gun murah nggak sampai 100.000. Dan lanjut kita cat warna hitam, terserah dulur kalau sesuai selera untuk warna catnya. Dicat tidak dicat pun tidak apa-apa, karena besi holo galvanis atau baja ringan itu tidak bisa karat lur. Lanjut untuk proses pengecatan. Di sini karena cat sisa jadi ya langsung saya tutup sekali, biasanya saya tipis baru saya ulangi lagi biar lebih bagus. Berhubung cat sisa dan dikit, langsung aja kita tutup semua. Untuk rangkanya kira-kira hasilnya seperti ini lur, minimalis sekali bukan? Untuk raknya saya menggunakan keramik ukuran 40x40, jadi ukuran kalau dulur-dulur bikin menggunakan keramik juga, ukurannya sesuaikan dengan keramiknya lah ya lur. Dan untuk perakatannya menggunakan lem silikon atau lem kaca warna hitam ya lur, yang saya gunakan biar lebih bagus atau tidak terlihat. Untuk pengaplikasiannya di besinya tinggal kita kasih seperti ini saja. Untuk warna lem itu ada beberapa sih, setahu saya putih dan bening hitam, terserah dulur-dulur. Ada juga yang modelnya tidak seperti ini, model seperti kit gitu juga ada, lebih kecil lebih murah. Kalau ini harganya sekitar 35.000 warna hitam, belum kayak tembaknya ini beli dulu juga, jadi saya lupa harganya. Ini bekas dulu pembuatan partisi kaca dari baja ringan juga saya manfaatkan untuk ini. Untuk pemasangannya mudah sekali, tinggal ditempelkan aja lur, tidak ribet, dan juga insya Allah sudah sangat kuat dan keringnya cepat sekali, nggak sampai setengah 1 jam udah kering. Untuk pengeringan cat ini saya nunggu 2 hari ya lur, karena 1 hari masih belum kering, entah karena cat sisa atau memang beda dengan baru. Karena kalau baru itu 1 hari biasanya cepat, jadi ini 2 hari baru kering untuk catnya. Untuk lemnya cepat sekali, tenang aja, nggak sampai 1 jam sudah kering dan kuat. Biasanya juga lem ini digunakan untuk lem mesin, jadi lem mesin kadang-kadang beberapa tukang atau beberapa bengkel menggunakan lem silikon atau kaca untuk perakatan mesin motor kalian, jadi sudah pasti tahan panas dan kuat. Pasang semuanya. Untuk kepresisian tergantung tangan masing-masing ya lur, maaf kalau saya kurang rapi karena ini juga saya baru belajar. Untuk hasilnya kira-kira seperti ini lur. Kalau saya sih sudah mantap sekali, minimalis, dan sepertinya sudah sangat kokoh. Untuk pemasangan hulu 2x4 saya taruh di bawah 4x4-nya pas ya lur, biar untuk kekuatan. Dan juga kalau dulur-dulur tidak senter seperti saya ini, ada renggangan karena pemasangannya tidak presisi, tidak menggunakan alat ukur ataupun pengukuran yang bagus, jadinya ada jarak. Kita bisa juga menggunakan lem silen ini untuk menutupi dan membuatnya lebih kuat seperti ini lur kira-kira. Jadi tenang aja, meskipun tidak seperti tukang masih ada cara lain untuk menutupi kalau kita tidak presisi untuk pemasangan atau perakitannya. Jadi bisa tidak usah takut nanti kalau seumpama tidak presisi, kita akalin aja dengan lem silen ini, sudah pasti mengganjal dan jadinya rata. Dan untuk hasilnya kalau presisi itu seperti ini lur, jadi tidak terlihat lem silennya dan rapi. Bisa dilihat rapi sekali untuk bagian yang sini, dan untuk bagian yang seperti ini yang kurang rapi alias kurang center dikit, jadi harus dikasih lem silen agak tebalan dikit. Nggak apa-apa, nggak terlalu kelihatan. Dan juga lem silen itu bagus kok, biasanya buat kaca-kaca juga minimalis terlihatnya. Oke lur, jadi untuk hasilnya kira-kira seperti ini, minimalis dan super kuat, super keren, dan juga murah sekali untuk pembuatannya. Di sini saya hanya mengeluarkan uang 50.000 saja, 30.000 untuk lem, 20.000 untuk baut. Selebihnya bahan sudah ada di rumah atau menggunakan limbah. Untuk kekuatan tadi sudah dicoba menggunakan 2 orang dengan berat masing-masing 45 kilo dan masih sangat kokoh lur.
Dan untuk keramik ini kita tes duduki orang dengan berat 45 kilo tetap kuat. Jadi kira-kira untuk peraknya 50 kilo lebih masih kuat lur. Jadi kalau di total berat yang bisa digunakan untuk rak ini 150 kilo lebih lur. Apalagi yang paling bawah unlimited alias berat berapapun oke.